Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, dan selalu di dalam hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti judul yang telah kita berikan, menyinggung masalah ijazah palsu. Ketika kita berbicara ijazah palsu, otomatis dalam ingatan kita terfokus kepada seseorang yang pernah memimpin negeri ini. Kenapa? Karena memang pada saat ini berita beliau itu lagi viral di berbagai platform media sosial. Terlepas dari pro dan kontra, terlepas apakah itu asli ataupun palsu, biarlah di pengadilan nanti pembuktiannya. Biarlah pihak yang berwenang mengkaji akan hal itu. Karena memang bukanlah porsi kita membahas akan masalah itu. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya ingin men-share sebuah video seorang ustadz yang bernama Ustadz Fahmi. Beliau ini juga adalah seorang pimpinan pondok pesantren di Cirebon, yang mana video beliau ini belakangan ini, beberapa hari ini viral di Facebook berkenaan dengan ternyata menurut beliau dan penjelasan beliau bahwasanya orang yang membantu kezaliman, kemudian yang membantu ijazah palsu, ternyata itu bisa membuat seseorang menjadi murtad. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penjelasan Ustadz Fahmi ini? Nanti insya Allah kita share videonya, kemudian juga nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad bagaimana hukum dari pendapatan dari seseorang berijazah palsu. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Quran surah Al-Maidah ayat kedua ini, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah engkau dalam kebaikan dan ketakwaan, serta janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, diantaranya beliau kemudian mengutip salah satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man masya ma'a zalimin liyu'ayyinahu, barang siapa yang berjalan bersama orang yang zalim untuk membantu kezalimannya, wa huwa ya'lamu annahu zalimun, padahal dia tahu bahwa yang ditolongnya itu adalah orang yang zalim, faqad kharaja minal islami, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Ini kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan main-main. Udah tahu zalim kok dibantu, udah tahu salah kok dibela, udah tahu ijazahnya ijazah palsu, tidak bisa membuktikan keasliannya, kok dibela. Siapapun yang membelanya padahal dia tahu bahwa itu adalah orang yang tidak benar, maka kalau kita berlandaskan hadis Nabi ini, dia telah keluar dari Islam, dia telah murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat para pembela ijazah palsu ini, hadirin, kita lihat mereka ngomongnya itu seperti ada beban, ngomongnya itu seperti ada sesuatu yang menekan hati sanubarinya. Kenapa? Karena memang salah. Dan Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan di dalam salah satu riwayatnya, kata Rasulullah, fa innal khaira mutmainnatun, karena sesungguhnya kebaikan itu menenangkan jiwa, wa inna syarra ribatun, dan sesungguhnya dosa itu merupakan sesuatu yang menggelisahkan. Maka jangan aneh apabila kita lihat para pembela orang yang menggunakan ijazah palsu untuk melanggengkan kekuasaannya, para pembelanya dilihat dari cara berbicaranya seperti ada kegelisahan di dalam dirinya. Baik kaum muslimin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik lagi terkait dengan hadis Nabi yang termaktub di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Walaupun beberapa ulama kemudian menyaksikan akan keabsahan daripada hadis Nabi ini, tapi tetap ternyata Imam Ibnu Katsir kemudian tetap menukilnya. Man masya ma'a zalimin liyu'inahu wa huwa ya'lamu annahu zalimun faqad kharaja minal Islam.
barang siapa yang berjalan dengan orang yang zalim untuk menolongnya, untuk membantunya dalam berbuat zalim, wa huwa ya'lamu annahu zalimun, dan padahal dia tahu bahwa dia adalah orang yang zalim, faqad kharaja minal Islam, kata Nabi, maka sungguh dia telah keluar dari Islam. Maksudnya apa sudah keluar dari Islam ini? Maka di sini ada takyidnya, dirinci lagi, ditafsir lagi. Bagaimana orang yang seperti itu kemudian disebut keluar dari Islam atau disebut sebagai orang yang murtad? Manakala ia membenarkan perbuatan zalimnya dan menganggap sah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Jadi nggak ujuk-ujuk kemudian keluar dari Islam, enggak. Karena ada orang yang berbuat zalim, membantu orang zalim karena terpaksa. Saya nggak enak Ustaz, saya nggak enak, saya takut nanti diturunkan jabatannya, takut nanti saya dipecat dan lain sebagainya. Maka ini bukan termasuk orang yang murtad atau keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia terpaksa melakukannya, tapi tetap dia dosa besar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan kezaliman. Apa hukumnya melamar kerja pakai ijazah palsu? Dapat gaji, gajinya haram. Dapat pensiun, pensiunnya haram. Dapat tunjangan, tunjangannya haram. Dapat SPPD, SPPD-nya haram. Uang tunjang, uang sikut, uang sipak, uang sundul, haram semuanya. Karena pintu masuknya haram. Sebetulnya ada orang yang layak, tapi karena ini menipu, pakai ijazah palsu, nilainya tinggi, yang jujur tadi kalah. Akhirnya dia zalim kepada orang, menganiaya orang lain. Hidup ini sementara. Lulus PNS umur 30, pensiun umur 30, pensiun 60, cuman 30 tahun makan duit haram. Tapi di neraka jahanam khalidina fiha abada. Jangan pernah, ibu, jangan kasih anak beli ijazah palsu. Saya pulang dari Maroko bawa ijazah 2. Dari Mesir LC, dari Maroko DESE, Diplom Etudes Superior Approfondi. Ikut tes PNS. Kata kawan saya, ayo kita menghadap ke pejabat di atas. Mudah-mudahan kau lulus. Saya sampaikan ke emak saya. Apa kata emak? Jangan. Kau jangan curang. Aku tak mau kau buat haram. Nanti kau makan haram. Kalau kau lulus, lulus karena Allah. Rezeki tak berpintu. Tidak pakai lobby-lobby, tidak pakai sogok. Lulus. Meninggal mak saya 2019 pun saya keluar juga dari PNS. Seakan-akan PNS itu untuk dia, karena doa dia. Sampai hari ini masih hidup. Rezeki tak berpintu. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kerja harta haram, karena makanan haram tak tertolong di akhirat. Dapat gaji, dapat duit, belikan makanan, belikan lontong, belikan ayam goreng, belikan daging. Masuk ke dalam piring, disuap ke mulut, menjadi darah daging. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya adalah api neraka. Ditimbang badan kita di akhirat, berat kau 50 kilo, yang halal cuma 10 aja. 30 tahun makan haram. Tiap hari kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adza. Disuapkan anak-anak yang lugu-lugu, anak-anak yang jujur-jujur, anak-anak yang hijau-hijau, anak yang baik-baik, dikasih makan haram. Otaknya rusak. Sepiring nasi haram berubah menjadi setetes darah haram. Setetes darah haram masuk ke jantung, dari jantung naik ke otak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.